Halo teman-teman Scorpio, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Saatnya ini adalah video yang bakal membacakan zodiak kamu tentang yang terwujud di tahun ini. Oke, buat teman-teman Scorpio silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Damar Aji dan ketemu lagi bersama saya. Dan seperti biasanya kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu. Dan ini kita sampai di zodiak yang ke-8, yaitu kita ketemu dengan Scorpio. Langsung aja kita bakal shuffle kartunya. Dan seperti biasa juga saya bakal keluarin satu kartu dari deck yang ini ya. Kita akan melihat pesan pertama di opening card apa kira-kira buat Scorpio. Karena pesan-pesan ini menjadi sebuah pesan yang penting untuk nge-guide kehidupan kamu, paling tidak menjadi sebuah panduan-panduan untuk apa saja hal-hal yang harus kamu ketahui untuk langkah kamu ke depannya nanti, sehingga kamu bisa selalu mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kamu. Keep an open mind. Oke. Keep an open mind. Oke, teman-teman, di kartu pertama untuk Scorpio saya melihat bahwa ada saat-saat di mana Scorpio ini terlalu menutup diri, terlalu berprinsip, terlalu kekeh dengan prinsipnya sendiri ya. Ada saat di mana Scorpio melakukan hal-hal itu. Nah, tetapi hal-hal yang demikian itu sebetulnya bisa dibilang justru akan mengganggu diri kamu sendiri. Karena apa? Dengan kamu menutup diri, kamu terlalu berpikir tentang kamu sudah benar, kamu terlalu berprinsip bahwa aku benar. Ini sebenarnya kurang bagus. Maka saran di kartu opening card ini atau di kartu pertama ini adalah keep an open mind, di mana membuka pikiran, membuka diri adalah salah satu hal yang justru membuat kamu itu akan banyak menyerap ilmu, akan banyak mendapatkan masukan-masukan, dan di situ kamu akan mendapatkan semacam ilmu yang bisa kamu gunakan ketika kamu mengalami suatu masalah. Paling tidak kamu bisa menjadi seorang yang punya kemampuan untuk membuat solusi-solusi ya, sebagai seorang problem solver yang handal ya terhadap masalah kamu sendiri minimal. Oke, nah di sini saya melihat ketika kamu nanti bisa lebih open mind, bisa membuka diri, membuka pikiran, so hal yang terwujud di dalam diri kamu pertama adalah tentang perubahan-perubahan kamu, menerima kenyataan, keadaan, atau kamu semakin memiliki kemampuan untuk membuat sebuah solusi atau menjadi seorang problem solver yang hebat, sekali lagi minimal buat diri kamu sendiri. Itu kartu yang pertama yang bisa saya baca. Kemudian saya akan coba lihat kartu selanjutnya. Di sini ada Judgment. Saya akan melihat yang terwujud di tahun ini untuk Scorpio. Jadi dimulai dari belajar membuka diri dan pikiran agar bisa menerima lebih banyak tentang masukan-masukan ilmu yang kamu dapatkan dari pengalaman, dari orang lain lah, atau dari siapapun. Oke. Satu lagi. Jika mengacu dari beberapa kartu di sini, ada Judgment, ada Ten of Pentacles, ada Seven of Swords, ada Nine of Pentacles, ada Five of Swords. Saya melihat bahwa di sini kamu sering banget kayak masih dihantui oleh pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Ya, saya melihat seperti itu. Pengalaman buruk, traumatis di masa lalu, itu saya melihat sering banget ke bawah sampai saat ini. Jadi seolah-olah tuh kamu kayak membangkitkan energi lama ya, yang masih ke bawah sampai sekarang. Nah, energi lama, energi yang masih ke bawah atau sisa-sisa energi itu kita sebut dengan residu atau residual energy. Nah, ketika energi itu positif, it's okay, nggak masalah gitu kan, tinggal dikembangkan dan itu bisa memberdayakan diri kita. Tapi ketika misalnya itu adalah energi yang jelek, yang buruk, of course ini harus dilepaskan. Kalau itu belum dilepaskan dan itu residunya masih ke bawah, ini yang kemudian membuat kamu tuh terganggu, membuat kamu itu jadi kayak mengalami circle yang masih ada pola yang belum terputus dengan energi
masa lalu atau kejadian di masa lalu gitu kan. Padahal masa lalu sudah kita tinggalkan gitu kan, sudah kita lewati, sudah berada di kondisi sekarang. Tapi untuk Scorpio saya melihat kamu masih sering kebawa dengan energi masa lalu. Nah, dengan demikian kamu harus sadar bahwa itu harus dilepaskan ya. Jadi intinya kamu boleh melakukan yang namanya self healing atau program terapi, hipnoterapi dan sebagainya. Karena di program hipnoterapi sendiri kan ada apa ya, kayak semacam terapi-terapi khusus yang nanti diajak kembali ke masa lalu atau masa lampau, gitu kan. Terus kemudian di situ akan membersihkan dengan cara-cara terapi, dengan cara-cara khusus energi-energi di masa lalu itu, gitu kan. Nah, itu serahkan aja pada hipnoterapis. Dan juga buat teman-teman yang pengen dibantu untuk hipnoterapi atau terapi, silahkan bisa menghubungi saya ke nomor WA yang tertera di sini. Kemudian di Channel of Pentacles saya melihat bahwa hal yang terwujud di tahun ini, saya melihat ada perkembangan tentang finansial. Di pekerjaan kamu, saya melihat kamu mendapatkan pekerjaan nih. Buat yang belum dapat dari kemarin-kemarin atau yang tahun lalu kehilangan pekerjaan, ini saatnya kamu dapat pekerjaan. Yang sudah dapat pekerjaan secara finansial, secara keuangan, saya melihat akan bertahap ya, meningkat menjadi lebih baik ya, itu yang saya lihat. Terus kemudian perasaan kamu yang pernah merasa kalah, pernah merasa terkhianati, nah itu tadi hubungannya dengan judgment tadi, ada residual energi yang masih ke bawah. So, release ya, buang. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu masih punya keberanian untuk melangkah ya. Jadi hal yang kamu dapatkan di tahun ini adalah optimisme yang semakin baik. Jangan lupa, ini akan saling mendukung, gitu kan. Kamu optimis semakin bagus, maka rezeki semakin bagus, pekerjaan, bisnis, karir, rezeki dan sebagainya itu akan semakin bagus. Itu yang saya lihat dari Scorpio. Kemudian di kartu Nine of Pentacles di sini kamu semakin ke sana, saya melihat semakin baik ya untuk apa namanya, keuangan kamu, gitu loh. Saya melihat ada beberapa yang memang harus kamu selesaikan ya, seperti misalnya pinjaman-pinjaman yang mungkin ada atau apa namanya pernah pinjam sama orang lain. Ini ada beberapa yang mesti harus kamu selesaikan. Di sini saya melihat bahwa ketika kamu berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dari kemarin masih ke bawah terkait dengan masalah rezeki, ketika kamu bisa selesaikan ya, misalnya belum semuanya, sampaikan aja bahwa ini bertahap ya. Dan ditambah lagi saya sarankan untuk banyak berbagi. Semakin banyak kau berbagi, kamu akan semakin mudah rezekinya. Oke. Terus di kartu ke-5, Five of Swords, ini hampir sama dengan Seven of Swords. Ada pedang ya, di mana di sini ada perang batin, ada peperangan, ada perasaan berkecamuk gitu kan. Kadang kamu ngerasa kayak pesimis, kayak ada keraguan-keraguan. Nah, tetapi di sini pedang menunjukkan bahwa sekalipun ada keraguan, bahwa kamu harus tetap optimis. Kamu tetap harus membangun rasa percaya diri kamu agar energi kamu semakin bagus ya. Kurang lebih itu gambarannya. Sekarang saya kocok lagi di kartu ke-6 dan seterusnya. Di sini ada The Magician ya, berarti kamu harus kamu akan mendapatkan keajaiban di mana kamu akan diberikan sebuah kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk berkreativitas. Tetapi di sini juga bukan karena tiba-tiba ya teman-teman, bukan karena tiba-tiba, tapi karena memang kamu berusaha dan berupaya, gitu ya. Karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya. No free for lunch ya, jadi nggak ada sesuatu atau makan siang yang gratis. Semua harus kita perjuangkan sendiri. Sekalipun kamu punya teman yang baik, kamu punya teman yang kaya, kamu punya saudara yang kaya, kamu punya pasangan yang kaya, ya, itu tidak jaminan bahwa dia itu bisa atau mau membantu kita secara maksimal. Ya, bisa jadi ya ada sesuatu yang masih membatasi dia untuk membantu kita secara maksimal gitu kan. Meskipun sekalipun dia tahu bahwa kita sedang berada dalam kesulitan, itu tidak menjamin. Maka saran saya adalah bangun rasa semangat kamu ya. Nah, ini yang akan muncul adalah rasa semangat. Yang akan terwujud adalah energi semangat yang luar biasa di dalam diri kamu untuk membereskan semua persoalan dan menghadapi segala situasi yang terjadi. Nah, dengan semua itu kamu nanti akan duduk manis. The Empress di sini menunjukkan bahwa kamu akan
menikmati hasil dari semua yang kamu perjuangkan. Jangan pernah khawatir ya bahwa segala macam masalah seberat apapun sebetulnya nanti ada fase di mana itu akan selesai dan badai akan berlalu. Badai pasti berlalu. Itu kayak judul lagu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oke ya. Ya, jadi sekali lagi di sini ada The Empress sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang penting kamu akan mendapatkan semakin optimis, rasa semangat yang luar biasa, energi yang sangat luar biasa. Dan di sini mengarah kepada Seven of Pentacles. Berarti betul sekali seperti apa yang tadi saya bilang bahwa secara keuangan kamu akan semakin baik. Di sini Queen of Pentacles ya menunjukkan bahwa kamu semakin settle, semakin mapan. Bisa jadi bisnis kamu juga semakin membaik. Kunci pentingnya adalah nanti saya akan kocok kartu yang terakhir untuk mempertegas hal apa saja yang harus kamu lakukan ya di kartu ini. Peaceful resolution. Not the time, not the right time. Yes. Remain positive. Oke, 5 kartu sebagai penegas, underline untuk apa yang sudah kita baca untuk Scorpio ya. Peaceful resolution. Jadi ya segala sesuatu memang membutuhkan resolusi, harus ada resolusi, harus ada target-target, harus ada goal yang sudah kamu setting dan ciptakan. Jadi saya melihat bahwa di sini resolusi kamu, saya yakin di tahun kemarin pasti kamu meresolusikan keberhasilan, keuangan yang semakin baik dan sebagainya. Nah, bisa jadi di tahun ini adalah proses terjadinya terrealisasinya resolusi yang sudah kamu ciptakan. Oke? Not the right time ya. Jadi bagi saya sih gini teman-teman, kita nggak usah perlu menunggu waktu yang tepat kapan, nggak usah menunggu timing yang tepat kapan, gitu kan, nggak usah nunggu mood. Ini yang pernah saya alami dulu gitu kan. Saya dulu kebetulan juga suka melukis gitu kan. Saya suka melukis di kanvas pakai cat minyak segala macam. Nah, ketika saya melukis, saya masih berpikir tentang aku melukis berarti aku harus nunggu mood terlebih dahulu gitu kan. Nunggu mood gitu kan. Nah, sementara ketika nunggu mood itu moodnya nggak datang-datang kan, repot kan. Nah, jadi mood itu sebenarnya juga harus kita ciptakan, bukan kita tunggu, tapi kita ciptakan. Oke? Jadi tidak ada waktu yang harus tepat dan sebagainya. Waktu yang tepat adalah kita yang menciptakan sendiri dan kita bergerak secepat mungkin, as soon as possible ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sesegera mungkin lebih baik. Yes ya, artinya bahwa apa yang saya sampaikan di-yes-kan dan itu adalah benar sesuai dengan apa yang seharusnya kamu lakukan. Terus kemudian remain positif. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ada banyak hal yang harus kamu rubah dari hal negatif menjadi positif. Ketika dari judgment mengatakan di situ ada kebangkitan energi negatif ya, kamu harus rubahnya menjadi positif. Oke? Jadi selalulah melakukan hal itu. Recovery. Recovery berarti kamu harus introspeksi diri, kamu harus melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki apapun yang pernah kamu lakukan, entah itu kesalahan yang disengaja maupun tidak, entah itu bentuk kelemahan kamu, semua harus kamu lakukan sebuah recovery. Recovery berarti kamu melakukan itu tidak hanya sekali, kamu melakukan kebenaran atas apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, misalnya itu sebuah kesalahan, ya, tidak cukup sekali. Jadi recovery adalah kesalahan yang sudah kamu lakukan, itu kamu sadari, kamu bertobat, kamu berperbaiki. Nah, perbaikan itu tidak cukup hanya sekali. Ya, yang namanya recovery berarti harus kamu berulang-ulang-ulang. Ada semacam repetition. Lakukan secara berulang-ulang sampai kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang baru bagi diri kamu. Kebiasaan yang baru dan positif bagi diri kamu.
Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat tersendiri bagi Scorpio atas apa yang bisa kamu raih dan terwujud di tahun ini. Yang kepengen konsultasi, yang kepengen self-healing, yang kepengen personal reading, yang kepengen spiritual coaching, silakan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, yang sudah mendukung channel Damar Aji. Terima kasih banyak ya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.